Sekarang kita akan bicara masalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f besar. Namun kita tidak akan meninjaunya di seluruh x, y di seluruh bidang, tetapi hanya untuk x, y yang terletak pada level set seperti ini. Masalah seperti ini dinamakan masalah maksimum minimum berkendala. Kendalanya adalah gx, y sama dengan konstan ini. Jadi fungsi yang harus kita maksimumkan itu adalah fungsi ini, dan ini adalah kendalanya. Nah, sebelum kita membangun sebuah metode bagaimana caranya menyelesaikan masalah seperti ini, pandang dulu level set. Kita bicara di dalam level setnya sekarang. Jadi kita punya R2, karena variabelnya X dan Y, berarti saya punya R2 seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y. Lalu misalkan saya punya Gx, Y itu bentuknya anggaplah seperti ini. Tidak harus seperti ini, tapi misalkan bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk Gx, Y sama dengan konstanta. Dan saya juga dapat menggambarkan sekarang Fx, Y sama dengan konstanta yang lain, sebutlah C. Nah, misalkan fx, y-nya seperti ini. Jadi fx, y itu sama dengan C, seperti itu. Ya. Nah, perhatikan bahwa gx, y sama dengan konstanta itu mendefinisikan titik-titik yang ada pada kurva merah ini. Berapa nilai f besar di kedua titik ini? Tentunya kita tahu, karena kita tahu bahwa fx, y itu sama dengan C, maka di dalam garis kuning ini nilainya adalah C. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau saya geser sedikit C-nya, saya tambah sedikit C-nya. Jadi saya lihat sekarang fx, y sama dengan C tambah sedikit, seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Maka kurva ini akan bergerak entah ke depan atau ke belakang. Dia akan bergerak, misalkan dia akan bergerak ke belakang, ke sini. Oke? Nah, berarti nilai ini adalah C plus epsilon. Jadi di sini nilainya akan lebih besar dari ini. Berarti kalau saya perbesar lagi, dia akan bergerak lagi menuju ke sini. Dan sini. Sampai satu saat akhirnya dia akan menuju ke sini. Dan setelah itu kalau nilai C-nya saya tambah lagi, maka ini akan hilang. Jadi saya mencari titik ini. Titik di mana Gx, Y sama dengan K dan Fx, Y sama dengan C. Untuk suatu C dia menyinggung seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa nilai GF itu membesar kalau ke sini, maka ini akan menjadi nilai maksimum di situ. Sedangkan kalau saya bergerak mundur tadi, saya bergerak mundur ke sana, jadi C-nya saya perkecil, maka dia akan bergerak ke sana. Sebab kalau maju kan bergerak, kalau dinaikkan bergerak ke sini, kalau mundur bergerak ke sana. Jadi akan ke sini, sini, dan saya mencari titik yang lagi-lagi ini. Dan ketika dia menyinggung, sedikit lagi lebih kecil, dia tidak akan lagi berpotongan. Jadi ada dua titik spesial yang saya perlukan. Yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Oke? Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi kita ke bagaimana mengkonstruksinya, pertanyaan saya sekarang yang simpel dulu. Kalau saya ulang permasalahan ini, misalkan Gx, Y-nya seperti ini, dan untuk suatu C, dia grafiknya memotong seperti ini. Lalu C-nya saya tambah epsilon. Mengapa tidak bisa yang sebelah sini bergerak ke sini? Ini untuk C, dan ini untuk C plus epsilon. Sedangkan yang di sini bergeraknya justru maju. Seperti itu. Padahal kan logis ya, bisa saja dong kalau C-nya diperbesar, yang ini bergeraknya ke sini, yang ini bergeraknya ke sana. Nah, tapi ini tidak mungkin. Mengapa? Sebab kalau seperti itu, berarti grafik fx, y sama dengan
ini akan berbentuk seperti ini. Berarti saya akan punya satu titik yang nilai F-nya adalah C dan C plus epsilon. Tidak mungkin. Sebuah fungsi di satu titik nilainya cuma boleh ada satu buah. Jadi nggak mungkin kasus seperti ini akan didapatkan. Jadi entah grafik ini akan bergerak dua-duanya ke sini atau dua-duanya ke sana. Nggak mungkin yang satu bergerak ke sini, yang satu bergerak ke sana. Kecuali titik seperti ini diizinkan untuk terjadi. Ya, jadi bahwa bergerakannya tidak akan seperti ini sudah bisa kita eliminasi dengan argumen seperti itu. Yang mau kita cari sekarang adalah bagaimana caranya kita menentukan kedua titik ini. Jadi masalah mencari maksimum dan minimum dari fungsi f(x, y) yang dikenakan pada kendala gx, y sama dengan k hanya di dalam ini, itu sudah bisa kita reduksi menjadi permasalahan mencari titik di mana level set dari gx, y sama dengan k akan bersinggungan dengan level set fx, y sama dengan c untuk suatu c. Ya, mencari masalah seperti itu. Nah, mari kita mengingat lagi bahwa yang dinamakan dengan vektor gradien itu senantiasa tegak lurus pada kurva ketinggian. Atau dengan kata lain, vektor gradien akan selalu tegak lurus terhadap garis singgung ini. Kalau ini adalah garis singgung, tentu saja karena mereka menyinggung di titik ini, maka garis singgung yang kuning dan garis singgung yang merah ini akan sama. Jadi, dengan kata lain, kalau misalkan vektor gradien dari F, dia akan tegak lurus pada garis yang biru ini. Misalkan sini. Ini adalah gradien dari F. Kemudian, gradien dari yang merah juga menyinggung ini, berarti dia juga akan ke sini. Ya mungkin ada di bawah sini, tapi mungkin juga nggak apa-apa, saya gambarkan saja di sini. Ya, mungkin saja ke arah sana, nggak masalah seperti itu. Jadi ini gradien F, maka ini adalah gradien G. Jadi dengan kata lain di sini apa? Saya mencari titik masalah ini berubah menjadi cari titik yang memenuhi persamaan ini, yaitu gradien G sama dengan searah seperti ini, kelipatan. Jadi sama dengan lambda dikali gradien F. Atau lebih sering dituliskan dalam bentuk gradien F harus sama dengan kelipatan dari gradien G. Nah, masalahnya sekarang apa? Gradien F tentu adalah fungsi di dalam X dan Y. Do F do X, do F do Y. Gradien G juga adalah fungsi dalam do F do X dan do G do X dan do G do Y. Masing-masing do F do X dan do F do Y adalah fungsi di dalam XY. Ini juga fungsi dalam XY. Jadi variabelnya ada dua, XY. Persamaannya ada dua juga. Tapi kita punya satu ekstra lagi di sini, parameter lambda. Jadi yang tidak diketahui ada tiga, X, Y, dan lambda. Padahal kita cuma punya dua persamaan. Itu sebabnya kita butuh satu persamaan lagi untuk bisa menyelesaikan ini. Dan satu persamaan lagi didapat dari sini. Jadi ditambahkan dengan Gx, Y sama dengan K. Dan ini masuk akal sebab kalau saja gradien F itu searah dengan gradien G, tetapi terjadinya di daerah yang bukan ini, maka itu tidak relevan dengan problem kita. Sebab kita hanya perlu mencari titik-titik yang ada di sini. Jadi, masalah mencari maksimum dan minimum di sini berubah menjadi mencari solusi dari sistem persamaan ini. Nah, sistem persamaan ini akan memberikan kepada kita berhingga buah solusi, sehingga masing-masing solusi tersebut dapat kita substitusikan ke dalam F
untuk kemudian kita tentukan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Itulah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f dengan kendala Gxy sama dengan konstan. Metode ini disebut metode Lagrange dan bilangan lambda ini disebut bilangan pengali Lagrange. Kali ini kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi dua peubah fx, y yang sama dengan 3x ditambah 4y. Tapi kita tidak mencari nilai maksimum atau minimumnya di seluruh bidang R2, tetapi hanya pada titik-titik pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Saya akan memperlihatkan dua cara untuk kita menghitung ini. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan fungsi satu peubah. Menggunakan fungsi satu peubah. Bagaimana caranya? Dengan mengingat karena kita punya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, maka saya bisa mendapatkan di sini bahwa y itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi x kuadrat. Dan perhatikan bahwa x-nya itu harus sama dengan harus lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1. Sebab di luar ini x-nya tidak akan terdefinisi. Gitu, ya. Nah, jadi dengan kata lain, permasalahan ini akan dapat ditransformasikan menjadi dua buah persamaan. Yang pertama, cari nilai maksimum dan minimum dari F1 X, yaitu apa? 3X plus 4 dikali dengan akar dari 1 min X kuadrat. Dengan X. Nah, ini kita tinggal menggunakan kalkulus 1 untuk menghitung, cari titik stasionernya, kemudian periksa ujung-ujungnya. Kebetulan fungsi ini tidak memiliki titik singular, jadi nggak ada masalah. Kita dapat hitung, kita dapat selesaikan soal ini, ya. Nah, singularnya mungkin di titik ujung, di titik satunya ini. Tapi dia sudah muncul sebagai titik ujung, jadi nggak ada masalah. Dan kemudian kita harus juga hitung fx2 di sini, yaitu 3x min 4 dikali dengan 1 min x kuadrat. Nah, sama untuk x yang terletak di sini. Nah, pada daerah ini, untuk ini nilai maksimum dan nilai minimum yang saya dapat di sini harus saya bandingkan dengan yang di sini, dan yang paling besar dari antara keduanya itulah yang akan menjadi nilai maksimum, dan yang paling kecil akan menjadi nilai yang minimum. Seperti itu, ya. Saya percaya kita bisa melakukannya gitu. Tapi tidak menyenangkan. Mengapa tidak menyenangkan? Karena sekarang kita akan terlibat dengan turunan dari akar. 1 per demikian. Sehingga ini walaupun cara ini dapat dilakukan, tapi mungkin tidak terlalu menyenangkan untuk kita lakukan. Nah, alternatif kedua adalah dengan menggunakan teknik yang kita sudah bangun ketika kita membahas fungsi dua peubah, yaitu apa yang dinamakan dengan maksimum dan minimum berkendala atau metode Lagrange. Jadi persoalan ini tidak lain adalah maksimumkan atau mencari maksimum atau minimum dari f x, y yang sama dengan 3x ditambah 4y dengan constraint subject to x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Dan ini kita tulis sebagai gx, y. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan metode pengali Lagrange. Maka yang kita hitung adalah do f do x harus sama dengan lambda dikali do g do x, do f do y harus sama dengan lambda dikali dengan do g do y. Ini tidak lain adalah gradien f sama dengan lambda dikali dengan gradien g, serta gx, y sama dengan 1. Seperti itu. Ya, kita menyelesaikan sistem persamaan ini. Dari persamaan yang pertama,
kita akan dapatkan do f do x itu adalah 3 sama dengan lambda dikali dengan turunan ini adalah 2x. Kemudian dari sini kita dapatkan 4 sama dengan lambda dikali dengan 2y, seperti itu. Dan x kuadrat ditambah y kuadrat harus sama dengan 1, seperti itu. Ya, nah kita harus menyelesaikan persamaan ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa melihat dari sini bahwa lambda itu haruslah sama dengan 3/2x. Kemudian kita bisa substitusikan ini ke dalam sini. Sehingga kita dapatkan 4 harus sama dengan 6y dibagi dengan 2x, seperti itu. Dan dari sini saya bisa dapatkan ini tinggal 3, berarti saya punya di sini 4x sama dengan 3y. Dan kalau saya substitusikan ini ke dalam sini, maka saya akan dapatkan titik-titiknya. Saya akan bisa dapatkan titik-titik yang saya perlukan. Dan dari hasil tersebut, saya tinggal memeriksa nilai f-nya berapa. Dengan mensubstitusikan 4x sama dengan 3y ke dalam persamaan ini, dalam hal ini saya memilih x sama dengan 3/4y, maka saya dapatkan 3/4y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, sehingga saya bisa dapatkan bahwa y kuadrat adalah 16/25. Jadi y-nya adalah plus minus 4/5. Kemudian dengan mensubstitusikannya ke dalam sini, kita akan dapatkan bahwa x-nya adalah plus minus 3/5. Dan dia tidak lain, jadi saya dapatkan 2 buah titik, 3/5, 4/5, dan minus 3/5, minus 4/5. Dan dengan mensubstitusikan titik ini ke dalam fungsi f, saya akan dapatkan f-nya sama dengan 5, sedangkan ini kalau saya substitusikan, dapatnya adalah min 5. Jadi kita tahu bahwa ini adalah nilai maksimum, dan ini adalah titik maksimumnya, ini adalah nilai minimumnya, dan ini adalah titik minimumnya. Dan kalau kita mau mempelajari geometri dari persoalan ini, kita lihat bahwa x kuadrat ditambah y kuadrat, constraint ini sama dengan 1, dia mendefinisikan sebuah lingkaran. Ini. Gitu. Dan kalau saya buat 4x tambah 3x tambah 4y sama dengan 0, maka saya akan dapatkan, yuk kita coba ya. Jadi kalau 3x ditambah 4y sama dengan 0, maka saya dapatkan y adalah minus
3/4 X seperti itu. Ya, jadi dia adalah garis yang seperti ini. Seperti itu. Ini nilainya di 0. Kalau saya tambah sedikit, setengah, maka dia mungkin akan jadi seperti ini. Nah, kalau saya naikkan terus, saya akan mendapatkan sebuah garis yang tepat menyinggung ini. Titik ini tidak lain adalah 3/5,4/5. Dan kalau saya turunkan, saya akan dapat titik yang persis ini, yang tidak lain adalah minus 3/5,-4/5. Dan di titik ini nilai F-nya paling besar, sebab di sini 0 makin ke atas makin naik, turun makin negatif. Jadi di sini yang paling rendah minimumnya, dan di sini yang paling tinggi maksimumnya. Nah, kira-kira geometri dari persoalan ini adalah seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa memang betul kita dapat mentransformasikan dengan menggunakan ini ke dalam persoalan sama dan mendapatkan masalah yang kita sudah kenali di kalkulus 1 dulu. Tetapi dengan menggunakan fungsi dua peubah, masalahnya bisa menjadi jauh lebih sederhana. Seperti juga pada fungsi satu peubah, integral untuk fungsi dua peubah merupakan perumuman yang natural dari definisi integral untuk fungsi satu peubah. Kita tahu bahwa pada fungsi satu peubah